Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Kak Jasmine. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu ya teman-teman. Hari ini kakak akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Simak baik-baik video ini sampai akhir ya teman-teman. Apakah kalian tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban? Kakak akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah hak. Hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Kalian pun memiliki hak untuk diri kalian sendiri loh teman-teman. Jadi hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh diri kita ketika kita telah melakukan sebuah kewajiban. Lalu apa sih kewajiban itu Kak? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk memperoleh sebuah hak. Kewajiban kalian sebagai seorang peserta didik itu harus belajar di sekolah. Ketika kalian telah melakukan kewajiban kalian sebagai peserta didik tersebut, kalian berhak mendapatkan nilai yang diberikan oleh guru. Jadi, untuk mendapatkan sebuah hak, kita harus melakukan sebuah kewajiban terlebih dahulu. Kakak memiliki sebuah cerita mengenai hak anak di rumah. Simak baik-baik ya teman-teman. Baskara, Aurel, dan Sofia berkumpul di taman belakang rumah Aurel. Mereka sedang belajar bersama untuk mengerjakan PR mata pelajaran pendidikan Pancasila. Setelah belajar bersama, mereka saling bercerita tentang kasih sayang didapatkan dari orang tua. Orang tua mereka sangat sayang kepada mereka. Orang tua mereka selalu memperhatikan hak-hak anaknya. Oleh karena itu, Baskara, Aurel, dan Sofia sangat menghormati dan menyayangi kedua orang tuanya. Yang dapat kita ambil dari cerita Baskara, Aurel, dan Sofia adalah mereka selalu mendapatkan hak yang baik dari orang tuanya, seperti kasih sayang dan cinta dari orang tuanya. Contoh-contoh hak anak di rumah. Yang pertama, hak mendapatkan pakaian layak. Setiap anak itu berhak mendapatkan pakaian yang bersih dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Pakaian yang layak ini pun tidak harus mahal. Yang penting, anak selalu merasa nyaman. Kedua, hak mendapatkan kasih sayang. Setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang. Dalam kasih sayang ini penting sekali teman-teman, karena dengan kasih sayang ini bisa memberikan cinta serta dukungan dari orang tua kepada anaknya. Yang ketiga adalah hak untuk bermain. Bermain termasuk sebagai hak anak yang perlu dipenuhi, karena bermain tidak hanya menjadi sarana hiburan semata untuk anak, akan tetapi juga cara seorang anak untuk belajar bersosialisasi. Selain hak anak di rumah, anak juga memiliki hak di sekolah. Yang pertama, hak mendapatkan nilai. Nilai bukan hanya tentang angka loh teman-teman, tetapi nilai juga mencerminkan sebagai proses belajar, pemahaman materi, serta kemajuan peserta didik seiring berjalannya waktu. Jadi, seorang anak berhak mendapatkan nilai yang diberikan oleh gurunya ketika di sekolah. Lalu yang kedua, hak mendapatkan suasana belajar nyaman. Anak seharusnya memiliki hak untuk sebuah suasana belajar yang nyaman, karena ketika lingkungan belajar yang nyaman, kondusif, itu sangat berperan penting dalam membentuk pengalaman belajar yang efektif dan positif. Yang ketiga, hak mendapatkan sarana belajar. Seorang anak atau peserta didik seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan sarana belajar yang memadai, karena mendapatkan sarana belajar ini merupakan sebuah bagian penting dari kegiatan pembelajaran mereka. Contohnya seperti fasilitas yang terdapat di sekolah, buku, perpustakaan, dan sumber belajar lainnya. Tadi kita telah membahas tentang hak anak di rumah dan di sekolah. Sekarang kita akan membahas tentang kewajiban anak di sekolah. Ibu memiliki cerita lagi mengenai kewajiban anak di sekolah. Disimak baik-baik ya teman-teman. Setiap hari Senin, Baskara, Aurel, dan Sofia berangkat bersama ke sekolah. Berbeda dari biasanya, mereka kelihatan terburu-buru karena harus mengikuti upacara bendera. Mereka memakai topi, dasi, sepatu hitam, dan kaos kaki putih. Semua peserta didik harus memakai seragam supaya terlihat rapi. Setiap peserta didik wajib mengikuti upacara bendera hari Senin. Pada saat upacara bendera berlangsung, peserta didik tidak boleh berbicara. Peserta didik harus mengikuti semua tahapan upacara seperti penghormatan pada bendera merah putih, membacakan Pancasila, menyimak amanat. Dari Baskara dan Aurel ini
kewajiban yang harus dilakukan oleh peserta didik adalah harus mengikuti upacara dan tertib untuk memakai topi, dasi, sepatu hitam, dan kaos kaki yang putih agar tidak dihukum oleh guru. Kita akan membahas tentang contoh kewajiban anak di rumah. Ada membantu orang tua di rumah. Dengan membantu orang tua ini, anak-anak menjadi lebih sadar mengenai pengorbanan dan usaha yang dilakukan oleh orang tua. Yang kedua, menghormati orang tua. Seorang anak seharusnya memiliki kewajiban untuk menghormati orang tua, karena ini merupakan bagian dari hubungan keluarga yang sehat. Menghormati orang tua juga merupakan bagian dari pembentukan karakter yang positif. Yang ketiga, menyayangi adik dan kakak. Melalui berbagi kasih dan perhatian terhadap kakak dan adik, seorang anak dapat belajar tentang pentingnya empati dan perhatian terhadap perasaan orang lain. Hubungan kakak dan adik juga dapat membawa berbagai pengalaman hidup yang berharga, seperti belajar bersama, tumbuh kembang bersama, dan membangun kenangan bersama. Yang terakhir, kita akan membahas tentang kewajiban anak di sekolah. Yang pertama, melaksanakan piket. Guru memberikan siswa tanggung jawab yang sesuai dengan usia dan kemampuan mereka. Contohnya seperti merawat kebersihan ruang kelas, menyimpan peralatan dengan rapi, mengelola sampah dengan benar, melaksanakan piket. Nah, hal ini dapat membantu siswa belajar mengenai tanggung jawab dan pentingnya menjaga lingkungan bersama tanpa membebani mereka secara berlebihan. Yang kedua, datang sekolah tepat waktu. Kewajiban datang tepat waktu bagi siswa dapat mengajarkan siswa mengenai pentingnya disiplin dan tanggung jawab. Yang ketiga, memperhatikan guru ketika menjelaskan. Bagi seorang peserta didik, dengan memperhatikan guru saat menjelaskan pembelajaran, siswa dapat memahami materi pelajaran dengan lebih baik. Ketika mereka mendengarkan guru, mereka akan menjadi aktif dan dapat mengajukan pertanyaan serta berpartisipasi dalam diskusi. Teman-teman, penjelasan mengenai hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah dari kakak telah selesai. Gimana teman-teman? Apakah kalian telah melaksanakan kewajiban kalian sebagai seorang anak di rumah dan peserta didik ketika di sekolah? Apakah kalian juga sudah mendapatkan hak yang baik dan benar ketika kalian sebagai seorang anak dan sebagai peserta didik? Ceritakan dalam komentar di bawah ini ya teman-teman. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa lagi teman-teman semua.